Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai sekalian, penonton setia channel YPT TV Bumi Ayu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat bonsai kelapa mulai dari nol atau mulai dari pertama. Sebenarnya saya sudah mempunyai cukup banyak bonsai kelapa maupun bahan bonsai. Sebelum saya mulai bermain ponklah atau bonsai kelapa, saya anggap membuat bonsai kelapa itu mudah, tidak perlu perawatan khusus. Tapi setelah saya coba, akhirnya dari pengalaman saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa membuat bonsai kelapa itu cukup susah, perlu perhatian khusus dan perawatan harian, karena ternyata bonsai kelapa ini gampang sekali mati, terutama apabila kurang perawatan, disebabkan karena jamur dan juga kutu putih. Jadi kutu yang putih itu harus dibersihkan setiap hari. Karena sudah saya gunakan obat, saya semprot mati, namun datang lagi kutu putih entah dari mana. Dan kutu putih ini menyerang tunas, jadi dia masuk ke dalam pelepah, ke dalam bakalan tunas. Dia berkumpul di sana, berkembang biak, menghisap atau mengambil bahan makanan dari tunas calon dari pelepah bonsai kelapa, yang akhirnya kan layu sedikit demi sedikit dan tidak mau tumbuh lagi dan mati. Dan ini adalah contoh bonsai kelapa yang hampir mati, padahal usianya sudah lumayan, ini sudah hampir 1 tahunan. Terpaksa saya tepas ekstrim karena tunasnya mulai menguning, layu dan membusuk karena diserang oleh kutu putih dari bagian dalam, dan saya tepas ekstrim dari sini. Dan ini adalah tunas-tunas baru. Akhirnya penampakannya seperti ini setelah muncul lagi, dan pertumbuhannya juga tidak secepat waktu sebelum kena kutu putih atau sebelum ditepas ekstrim. Oke sobat bonsai sekalian, langsung saja kita mulai membuat bonsai kelapa lagi dari nol. Untuk membuat bonsai kelapa, bahan yang pertama kita persiapkan tentu saja yaitu kelapanya. Kebetulan saya tadi habis mengupas kelapa jenis sayur yang ukurannya cukup kecil dan sudah ada tunasnya. Ini sudah saya buang tapasnya dan juga saya amplas agar sedikit halus. Dan ini sisa tapasnya yang di ujung bisa untuk digunakan untuk penutup lagi. Untuk pemula yang mau mencoba membuat bonsai kelapa, sebaiknya menggunakan bibit bonsai kelapa dari bahan sayur dulu yang cukup banyak tersedia di pasar-pasar dan harganya pun cukup murah. Untuk yang sudah tua berkisar antara 5-10 ribu per butir. Karena untuk menggunakan bahan bonsai kelapa jenis minion atau bonsai kelapa jenis jambe yang ukurannya kecil-kecil cukup berisiko, harganya lumayan mahal, 25.000 ke atas untuk bahan-bahan minion, kelapa minion, karena susah dicari dan juga ukurannya kecil dan bagus sekali. Jadi kalau nanti menggunakan bahan-bahan yang mahal tersebut, kalau tidak jadi atau mati juga eman-eman uangnya ya. Setelah kelapa tersebut dikupas seperti ini, saya sarankan saat mengupas kulit kelapa ini sebaiknya menggunakan selumbat. Selumbat itu kalau di sini jenis linggis yang ujungnya tajam.
Jadi kalau menggunakan golok sering kepentok-pentok patok kelapanya, akhirnya nanti bisa retak atau pecah, menimbulkan gagal tumbuh pada bahan bonsai kelapa ini. Atau bisa juga minta tolong kepada ahlinya yang sudah biasa mengupas kelapa. Setelah bersih dan dihaluskan, selanjutnya tinggal menyiapkan ember, bisa ember cat atau ember apa, yang penting tidak bocor karena nanti untuk menampung air. Di sini kita bisa memanfaatkan sabut kelapa sisa bahan bonsai kelapa tadi untuk membuat tatakan. Tujuannya yaitu untuk membuat biji kelapa ini setelah diletakkan tidak bergoyang-goyang, dan juga serabut kelapa ini nanti bisa untuk cengkraman bagi akar-akar yang mulai tumbuh. Setelah itu bahan bonsainya tinggal diletakkan di tengah-tengahnya. Posisinya seperti tadi. Nanti ini bisa diikat. Kalau susah diikat, bisa juga nanti di pinggirannya diberi ganjal agar sabut kelapa ini bentuknya bisa membulat. Sobat bonsai sekalian, setelah bahan bonsai kelapa tadi sudah siap dan tidak bergoyang-goyang lagi, posisinya sudah mantap, langkah selanjutnya tinggal memberikan air. Ketinggian air atau letak batas penumpukan air sebaiknya jangan sampai merendam bakalan tunas tadi. Jadi kira-kira setinggi 3/4 dari patok kelapa tadi. Karena tujuan pemberian air di sini sebenarnya untuk merangsang pertumbuhan dari tunas dan juga akar-akarnya. Karena nanti akan disukup dengan plastik, jadi uap airnya biasanya akan mempercepat pertumbuhan tunas dan juga akar dari bahan bonsai kelapa ini. Berhubung tadi saya sudah menggunakan bahan yang sudah tumbuh tunasnya, jadi pemberian air cukup setengah dari patok kelapa ini. Dan setelah air dirasa cukup untuk mengisi ember ini, langkah terakhir yaitu tinggal menyungkupnya. Usahakan pergunakan plastik yang transparan untuk menyungkupnya. Kalau plastiknya terlalu pendek dan tidak cukup sampai untuk ke dasar ember, sebaiknya menggunakan tali untuk mengikatnya pada ember. Hal ini bertujuan agar tidak ada nyamuk yang bisa keluar masuk untuk berkembang biak di air pada ember ini. Tapi karena ini plastiknya masih lebih panjang, tidak perlu diikat, nanti tinggal plastik di bagian bawah ditindih dengan dasaran ember ini. Biasanya setelah penyungkupan dilakukan selama 1 bulan atau lebih, biji kelapa ini akan mulai tumbuh dengan tunas apabila bibitnya memang baik dan tidak ada cedera atau retakan pada tempurung kelapa. Dan apabila sudah berusia sekitar 3 bulanan,
maka tahapan membuat bonsai kelapa sudah bisa dilakukan. Sebaiknya letakkan bahan bonsai kelapa di tempat yang aman, jauh dari jangkauan hewan-hewan peliharaan dan juga jangkauan anak-anak kecil, dan ditempatkan di tempat yang cukup teduh dulu. Dan ini adalah contoh bonsai kelapa yang sudah mengalami beberapa tahapan. Ini sudah berumur sekitar 8 bulanan dan akan saya buat gaya tumbuh di atas patok kelapa, biasa dikenal dengan gaya gurita. Sobat bonsai sekalian, demikian tadi acara saya hari ini, yaitu cara membuat bonsai kelapa mulai dari nol atau dari awal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.